Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Pelayanan kasih. Jemaat terkasih, kalau kita melihat konteks dari bacaan kita, Paulus sementara mendorong atau menasihati jemaat Korintus supaya kalau bisa mereka hidup dengan melihat kepada orang-orang di sekitar, mereka bisa membantu di dalam pelayanan kasih. Dan saat itu di mana ada banyak jemaat-jemaat miskin di Yerusalem dan juga di Yudea yang sangat membutuhkan uluran kasih daripada orang-orang percaya. Karena itu Paulus lalu mendorong jemaat Korintus, kalau bisa mereka juga ambil bagian di dalam pelayanan kasih ini. Nah, kemudian Paulus lalu menyinggung satu jemaat, yakni jemaat Makedonia. Paulus mengatakan secara rinci kepada jemaat di Korintus bagaimana jemaat Makedonia ini mereka hidup. Mereka itu hidup dalam penderitaan, berbagai penderitaan yang mereka alami. Kemudian yang kedua, mereka hidup dalam keadaan yang miskin. Tetapi lalu Paulus menggarisbawahi bahwa sekalipun dua hal ini menjadi bagian daripada jemaat Makedonia, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Artinya bahwa penderitaan dan kemiskinan bukan menjadi halangan bagi mereka untuk mereka berbuat kasih, pelayanan kasih kepada orang lain yang membutuhkan uluran tangan. Hal yang sama Paulus rindukan supaya jemaat Korintus juga melakukan demikian. Tetapi kemudian ada satu hal penting yang menjadi dasar Paulus lalu menyinggung tentang bagaimana karya Kristus di dalam ayat yang ke-9. Di sana dikatakan begini, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di situ lagi-lagi Paulus menyinggung tentang bagaimana karya Kristus. Kristus yang kaya mau menjadi miskin supaya kita kaya di dalam hal kemurahan. Ini yang Paulus mau supaya jemaat Korintus meneladani apa yang sudah dilakukan jemaat Makedonia, tetapi juga apa yang sudah dilakukan oleh Kristus sendiri bagi orang-orang percaya. Renungkan ini. Nasihat Paulus tidak sebatas kepada jemaat Korintus. Contoh yang Paulus berikan bukan saja ditujukan kepada jemaat Korintus saat itu, tetapi bagi kita orang percaya yang sudah sungguh-sungguh percaya, kita akan memperingati hari Natal beberapa hari yang ada di depan kita. Pelayanan kasih. Pikirkan satu hal yang bisa saudara lakukan di momen Natal ini untuk menolong, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan uluran kasih kita. Kalau jemaat Makedonia sudah melakukannya, kalau Kristus sendiri sudah melakukan untuk saya dan saudara, kalau begitu kita yang sudah melihat contoh dan menerima langsung dari Kristus, apa reaksi kita di dalam melakukan itu? Pikirkan kembali dan kalau bisa ambil tindakan. Sekalipun kita miskin secara jasmani, hidup dalam berbagai penderitaan, tetap kita harus kaya di dalam kemurahan. Hati kita selalu terbuka untuk memberikan uluran kasih kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Maukah di dalam momen-momen Natal kali ini kita melakukan itu di dalam hidup kita? Selamat merefleksi diri kita masing-masing dan bertindaklah sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, oleh karena firman Tuhan, contoh jemaat Makedonia, contoh Kristus sendiri menjadi teladan indah bagi kami. Sebagai orang percaya kami akan menyongsong Natal nanti. Biarlah kami punya satu komitmen supaya di perayaan Natal tahun ini kami bisa melakukan pelayanan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kami. Amin. Jemaat terkasih, saya terus mengajak kita semua untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.